Sebelum menjadi biku, bahkan barangkali 3 tahun sebelum saya berangkat menjadi biku, saya senang sekali dana makan, Bapak Ibu. Jadi kalau saya ada di kota Medan, saya usahakan dana pagi, dana siang. Tapi kalau saya sedang di luar kota, tidak ada biku, ya tidak bisa berdana. Kadang saya ganti, saya fangsen ikan. Bapak Ibu Saudara, ketika itu setiap kali saya berdana, saya membuat 2 tekad. Tekad yang pertama, semoga saya bisa lancar menjadi biku. Karena saya tahu ingin menjadi biku itu tantangannya banyak sekali. Bapak Ibu yang mungkin belum pernah lama menjadi samanera atau belum pernah menjadi biku, tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan ada umat Buddha yang sudah standby. Rumah sudah dijual, Bapak Ibu Saudara. Mobil sudah dijual. Jangan-jangan tabungan sudah dibagi. Terus berangkat jadi samanera, ingin menjadi biku. Tapi di tengah perjalanan muncul masalah yang besar. Mau tidak mau, tidak jadi menjadi biku. Lalu Bapak Ibu Saudara, tekad yang kedua. Tekad yang kedua yang saya buat adalah semoga setelah menjadi biku, saya selalu bisa mendapatkan guru yang terbaik. Itu tekad setiap berdana dalam hati. 2 itu. Semoga bisa lancar menjadi biku. Semoga selalu bertemu guru-guru yang terbaik dalam hati. Lalu Bapak Ibu Saudara, saat ini saya sudah menjadi samanera dan biku, kita sebut Pabajita, hampir 9 tahun. Dan kedua tekad itu benar-benar berbuah. Bapak Ibu Saudara, bahkan dulu saya diajak untuk jadi samanera di Wihara Mendut, saya tidak tahu kalau di Wihara Mendut itu adalah tempat Sangga Pamokah pimpinan Sangga. Saya benar-benar tidak tahu. Jadi saya beruntung sekali. Begitu masuk, langsung bertemu dengan pimpinan Sangga. Kenapa beruntung, Bante? Ya, namanya dekat sama pimpinan. Kadang-kadang semua jadi gampang. Jangan dibocorin ya. Kalau kita punya harapan, kita sampaikan ke beliaunya, beliau yes, semua yang dibawa ikut yes toh. Yang penting beliau yes saja. Semua yes. Bayangkan ketika saya samanera misalkan. Bante, saya perlu kunjungan ke Bali. Lalu beliaunya bilang, oh ya, nanti saya sampaikan ke murid saya di sana. Siapapun murid beliau yang disampaikan, pasti semuanya beres. Betul ya? Tapi saya tidak pilih Bapak Ibu. Karma yang membawa saya di sana. Dan masih tinggal di sana sampai hari ini. Lalu Bapak Ibu, panjang sekali ceritanya, saya skip. Ya. Setelah melewati banyak sekali hal, akhirnya masuk namanya LPS. Lembaga Pendidikan Sangga. Zaman dulu saya harus jadi samanera 2 minggu dulu. Lalu meditasi 3 bulan. Baru bisa masuk ke Mendut lagi, LPS 1 tahun. Di sana Bapak Ibu, benar-benar karma baik saya berbuah. Pada saat itu, salah satu guru, saya tadi mau menyebut kami, tapi saya baru ingat, saya LPS-nya cuma sendiri. Ya, dan itu hanya satu-satunya kelas sepanjang sejarah STI yang muridnya cuma 1. Pernah terjadi muridnya 1, tapi cuma beberapa bulan. Karena awalnya muridnya 3.
Setelah berjalan lebih dari 6 bulan, lepas. Berjalan lagi, lepas. Sisa 1. Tapi sisa 1 ini ya dia hanya paling 3 bulan kemudian LPS selesai. Jadi di saat itu saya satu-satunya yang muridnya 1. Mungkin ya, ini menjadi sejarah murid yang paling berat di ongkos Bapak Ibu. Nah, muridnya 1, gurunya 10. Dan gurunya semua diterbangkan ke Mendut kalau ada pelajaran. Winaya Bante Titayanyo, Suta Bante Damiko. Lalu saya beruntung sekali. Saat itu bahasa Pali pertama kali beliaunya ngajar LPS Bante Santacito. Di tahun itu saya mendapatkan guru Bante Santacito. Filosofi Buddhis. Guru-gurunya semua luar biasa. Salah satunya Bapak Ibu Saudara, ada seorang guru, yaitu Bante Joti Dhammo Mahatera. Saya senang sekali pelajaran beliau. Senang sekali. Nah, ini mau dilaporin ke beliau boleh ya. Kenapa senang? Karena beliau S3 UGM, Filosofi Barat. Ya, jadi seumur hidup saya itu belum pernah belajar dengan orang yang lulusan S3 UGM. Jadi kalau beliau ngajar itu saya serius sekali. Dan beliau selalu memberi pertanyaan. Dan pertanyaannya sangat sulit. Dijawab apapun salah. Apapun salah. Lalu dikasih petunjuk, baru bisa benar. Ya. Bapak Ibu Saudara, baik. Di antara banyak pertanyaan yang pernah saya dapat, hari ini ingin saya bagi 1. Ya. Coba, ada nggak yang bisa menjawab? Kecuali sudah nonton ceramah saya di provinsi lain ya. Ya, itu namanya ketemu buku kisi-kisi. Begini, dimulai ya. Ini pertanyaan beliau. Bapak Ibu Saudara, di dalam ajaran agama Abrahamik. Apa itu agama Abrahamik? Agama Abrahamik itu adalah agama yang berkembang dari awal mula seseorang, secara sejarahnya itu dari awal mula seseorang yang bernama Abraham. Ya, tapi cerita lengkapnya Bapak Ibu silahkan baca sendiri di internet. Karena saya tidak menguasai histori dari Abraham. Bapak Ibu Saudara, ajaran agama Abrahamik itu adalah agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Baik, ini pelajarannya. Jadi ini kita masuk ke akademik. Nah, apa bedanya akademik? Kalau kita masuk ke akademik, maka membandingkan agama itu adalah bagian dari studi. Bapak Ibu kalau kuliah di UGM ada studi, sekarang namanya diganti, tapi dulu namanya studi perbandingan agama. Ya, jadi kita hari ini suasananya perkuliahan. Baik. Di dalam ajaran agama Abrahamik, ajaran ini berpusat dengan cara berpikir paling mendasar adalah Tuhan. Artinya apa? Artinya semua kembali kepada Tuhan. Ini adalah core teaching, sumber ajaran utama. Saya beri contoh. Dalam ajaran Abrahamik, kenapa seseorang tidak boleh mencuri? Walaupun ada alasannya, karena tidak baik, karena merugikan. Tapi alasan yang paling mendasar adalah karena itu dilarang oleh Tuhan. Saya beri contoh kedua. Misalkan ada makanan yang tidak boleh dimakan. Ya. Banyak sekali makanan tidak boleh dimakan. Atau minuman yang tidak boleh diminum. Ketika makanan ini dikatakan tidak boleh dimakan, biarpun ada landasan-landasan ilmiahnya, tapi dasar berpikir paling dasarnya itu bukan landasan ilmiah itu. Contoh, misalkan ada satu jenis makanan tidak boleh dimakan.
Kenapa tidak boleh dimakan? Baik, secara penelitian ternyata makanan ini katakanlah sejenis daging. Daging ini ada cacingnya. Daging ini tidak menyehatkan, ada parasitnya, sehingga tidak boleh dimakan. Tapi apakah benar itu alasan yang paling mendasar? Bukan. Karena saat ini peternakan sudah sangat maju. Hewan ternak itu diberi obat-obatan yang sangat maju, tidak ada cacing, tidak ada parasit lagi, tidak ada penyakit lagi. Apakah boleh dimakan? Tetap tidak boleh. Oleh karena itu, akhirnya yang paling mendasar adalah tidak boleh dimakan karena dilarang oleh Tuhan. Lanjut, bagaimana dengan yang baik? Yang baik itu misalkan membantu orang atau anak yatim piatu. Membantu anak yatim piatu. Semuanya akan kembali karena itu adalah tindakan yang dipuji oleh Tuhan. Semuanya kembali kepada Tuhan. Ini core teaching dalam ajaran Abrahamik. Baik, siap-siap ya. Lihat jam dulu saya. Siap-siap ya. Yang sudah tahu kisi-kisi, sudah nonton dari video lain, tidak beritahu temannya dulu. Biar temannya putar otak. Biar Anda tahu rasanya dulu saya belajar dengan beliau. Siap-siap ya. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang menjadi core teaching dalam Buddhisme? Sehingga apapun pertanyaannya, dijawab dengan ini benar langsung. Kalau dulu beliau bertanya seperti ini, terus beliaunya nunggu. Beliau bisa nunggu sampai 15 menit. Dan kita boleh jawab berapa kali pun. Kalau salah nanti beliaunya, jawab lagi salah. Ditunggu. Kita berpikir Bapak Ibu. Kadang-kadang dikasih petunjuk, ditambahin petunjuk. Sama aja, dijawab tetap salah. 3 kali petunjuk pun salah juga. Ya, baik. Apa Bapak Ibu the core teaching of Buddhism? Hampir. Harus yang paling mendasar. Hampir aja nggak boleh. Hampir itu sudah hampir benar. Tapi hampir pun nggak boleh. Ya, bukan ya. Hampir. Apa? Karma. Ya, saya nunggu ini jawaban karma. Bukan juga. Karena saya tahu akan ada yang jawab karma ya. Gimana? Itu jawabannya. Ya. Ya, ini kalau jadi murid Bante Joti ini langsung jadi murid kesayangan ini. Segera mendaftar ya. Ya, Pak Baja bulan 7. Ya, masih kuotanya sudah penuh. Tapi kalau berpikir tidak pulang lagi, kita geser-geser kuotanya. Baik, Bapak Ibu Saudara, seperti itulah kelas Bante Joti. Sangat seru. Ditungguin 15 menit juga ditungguin. Ya. Nah, tapi hari ini saya melawan 200 orang otak gitu. Ini 200 otak ini. Kalau dulu saya 1 otak. Betul ya? Mikir. Kalau bisa benar, beliaunya senang sekali. Susah sekali untuk benar. Bapak Ibu Saudara, ada peserta hari ini pendengar. Ya, murid Dhamma itu sering disebut pendengar, sawaka. Ya, itu sebabnya tadi saya bilang pendengar gitu, agar Bapak Ibu tidak terkejut. Di Thailand, umat Buddha disebut sawok dari kata sawaka.
Ya, artinya pendengar. Nah, Bapak Ibu, jawabannya adalah adosa, aloba, amoha. Tadi ada yang jawab nibana. Hampir. Karena adosa, aloba, amoha itu adalah nibana. Betul ya? Ada yang jawab bebas dari kotoran batin. Hampir. Karena adosa, aloba, amoha itu bebas dari kotoran batin. Tapi kalau belajar dengan beliau harus yang gak bisa lagi dipecah. Ngerti ya? Udah yang paling ground. Udah yang paling bawah. Dicari lagi yang lebih bawah, nggak ada. Maklum, S3 filsafat. Ya. Adosa, aloba, amoha. Kita tes ya. Kita tes. Baik. Bante, kenapa ya Bante? Dalam ajaran Sang Buddha kita tidak boleh mencuri. Kalau Bapak Ibu kasih jawaban, mencuri itu ada karma buruknya. Kalau kamu ambil barang orang hari ini, nanti di kehidupan yang akan datang barang kamu bisa diambil juga. Kamu bisa susah cari nafkah, rezeki bisa kurang. Lalu kalau orangnya menjawab begini, Anda mau bagaimana? Gak apa-apa, nanti baru dipikir. Nah susahnya hari ini, saya ambil dulu, besok saya berdana ke wihara. Nah, mateng kita. Kan katanya air garam, asin ditambah air tawar. Barangnya tak jual dulu. Besok saya berdana ke wihara. Nyicil. 1.000. Tidak. Dalam dharma karena begitu Anda mencuri, Anda mengotori batin Anda. Dalam batin muncul keserakahan. Dalam batin kalau keserakahan muncul akan memicu kemarahan. Dosa loba moha akan muncul. Dan awal mencuri 1 kali itu akan jadi 2 kali. Akan jadi 3 kali. Kenapa? Keserakahan. Akan jadi 4 kali. Akan jadi 5 kali. Kamu akan hancur. Kenapa? Nanti kamu tidak bisa berfungsi normal lagi. Terpikir di dalam pikiranmu hanya ingin mencuri. Itu adalah awal dari kehancuran. Bisa nggak? Kalau ada orang yang mengatakan, saya mau coba narkoba 1 kali saja. Nggak bisa. 1 kali saja Anda hancur. 1 kali saja Anda akan hancur. Kenapa? Karena adiktif. Akan berulang. Membuat ketagihan. Mencuri itu mengotori batin. Itu jawaban Buddhism yang paling mendasar. Kalau dibahas panjang keburukan-keburukannya. Coba kita pakai pertanyaan yang lucu-lucu. Ya, kita pakai pertanyaan yang lucu-lucu. Saya pernah dapat pertanyaan dari orang barat. Dia tanya, kenapa biku kepalanya harus pelontos, gundul? Ya orang barat apa aja berani ditanyakan. Betul ya? Apa jawabannya Bapak Ibu? Kalau Anda punya rumus ini, adosa, aloba, amoha, pertanyaan apa aja bisa dijawab. Ini pasti berhubungan dengan adosa, aloba, amoha. Oh, rambut kami itu dicukur sebulan sekali supaya apa? Supaya tidak melekat dengan badan jasmani. Supaya tidak muncul keserakahan, muncul ego. Oh saya tampan, oh saya masih muda, oh saya masih keren. Itu hilang semua. Kita sedang berlatih mengurangi dosa loba moha. Kenapa meditasi Bapak Ibu? Mengurangi dosa loba moha. Kenapa merawat 5 sila? Mengurangi dosa loba moha. Jadi the core teaching of Buddhism adalah adosa, aloba, amoha. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sudah tahu ini, semua pertanyaan Dhamma bisa dijawab. Ya, nanti setelah ini silahkan daftar jadi para Romo dan Ramani. Ya. Tapi prosesnya tidak gampang. Ya. Setahu saya bergabung di Magabudi ada tahapan-tahapannya. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut. Sudah jam 8 Bapak Ibu. Lanjut ya. Pertanyaan kedua. Menarik ini pertanyaannya.
Jika biku hanya diam, bagaimana dhamma menyebar? Ngerti maksudnya? Ada yang ngerti, ada yang enggak ya? Baik. Bapak Ibu tahu, di dalam winaya seorang biku, kalau seseorang tidak bertanya dhamma, biku itu tidak memberikan dhamma. Jadi biku itu tidak punya kebiasaan tiba-tiba memberikan dhamma. Tidak ada. Saya tidak pernah di airport itu, tiba-tiba ketemu bapak-bapak mungkin lagi galau begitu ya. Saya lihat dia sedih, nggak ada teman gitu. Terus saya duduk di sebelahnya, Pak, inilah penderitaan. Bapak sudah lihat kan penderitaan? Itu duka, Pak, duka. Akan saya bantu Anda keluar dari duka. Sial-sial saya ditinju, Bapak Ibu. Ya. Agama Buddha tidak seperti itu. Tapi saya pernah duduk di airport, sudah bentuknya seperti ini. Ada loh orang yang tanya saya, Pak, mau tanya Pak, Bapak kenal tidak dengan Tuhan saya? Saya dalam hati berpikir ya, saya sudah kostumnya begini, dia masih berjuang Bapak Ibu. Bapak kenal tidak dengan Tuhan saya? Terus saya jawab, oh tidak kenal Pak. Bapak tidak bisa ke surga. Ya Pak, enggak apa-apa. Saya mau ke Jakarta. Saya jawab begitu. Ya. Ya. Tapi akhirnya kami ngobrol. Ya. Dia kepengen tahu kenapa ini orang mau jadi biksu gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, biku itu kan kebanyakan diam. Kalau tidak ditanya dharma. Jadi kalau Bapak Ibu jemput biku dari airport ke wihara, Anda tidak tanya dharma, bantenya tidak bahas dhamma. Anda jangan bingung. Lah Bante kok nggak bahas dhamma ya? Bante kok malah nanya saya, anaknya ada berapa? Tinggalnya di mana Bu, Pak? Gitu. Kegiatannya sehari-hari apa? Itu karena nunggu ditanya. Baik Bapak Ibu Saudara, jika biku hanya diam, bagaimana dhamma menyebar? Bapak Ibu Saudara, dhamma menyebar karena para biku mempraktekkan dhamma dan winaya. Uniknya, ketika para biku mempraktikkan dhamma dan winaya, membuat ketertarikan bagi orang lain. Saya ambil kisah di zaman Sang Buddha, Bante Asaji. Ya. Bante Asaji sudah mencapai tingkat arahat, kemudian beliau jalan Pindapata. Jadi beliau tidak dalam rangka mencari murid, tapi di sana ketemu pemuda Sariputta, belum menjadi biku Sariputta, pemuda Sariputta. Melihat beliau begitu anggun berjalan, muncul ketertarikan muncul rasa penasaran. Ditanyalah, oh Pertapa, saya melihat Anda begitu anggun. Bolehkah saya tahu Anda belajar apa? Lebih kurang begitu ya. Beliau menjawab, saya belajar dhamma dari Sang Buddha Gautama. Oh, bolehkah Anda ajarkan saya ajaran yang Anda pelajari? Bante Asaji sudah ditanya saja, belum mau jawab. Beliau menjawab apa? Oh, ajaran beliau begitu mendalam. Sulit untuk saya membahasnya. Lalu pemuda Sariputta minta lagi, ajarkanlah saya walaupun sedikit. Akhirnya Bante Asaji yang saat itu sudah mencapai arahat mengucapkan satu ajaran. Secara singkat, lebih kurang adalah segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Kalau di Thailand, saya belajar dulu dalam bahasa Thai, penerjemahannya berbeda kalau di sana. Makanya tadi ketika menerjemahkan saya pakai kata lebih kurang. Kalau di Thailand itu, Sing dai sing neng mi kwam ket pen thamada. Sing dai sing neng mi kwam dap pen thamada. Artinya apa? Segala sesuatu secara alamiah
memiliki kemunculannya, segala sesuatu secara alamiah memiliki kepadamannya. Begitu ya. Kalau bahasa Thainya nggak benar, Bapak Ibu juga nggak tahu ya. Pasrah saja ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mendengar satu kalimat itu, pemuda Sariputta sangat tergugah dan bahkan mencapai tingkat sotapana. Lalu mencari temannya, pemuda Moggallana, beliau berdua menjadi murid Sang Buddha. Dan akhirnya menjadi tangan kanan dan tangan kiri Sang Buddha. Murid paling unggul di dalam sejarah kehidupan Sang Buddha. Biasanya ada di altar ya, sebelah kanan, sebelah kiri. Di sini ada enggak? Ya, ada ya Bapak Ibu Saudara. Sebelah kanan, sebelah kiri. Setiap saya membahas Bante Sariputta dan Bante Moggallana, guyonan saya selalu sama, template di setiap tempatnya. Kenapa? Bante Sariputta dan Bante Moggallana wajahnya sama, Bapak Ibu. Wajahnya sama ya? Ya. Supaya gampang produksinya ya. Jadi kalau kita ke Thailand, kita mau cari Rupang, Arca, Bante Sariputta, Moggallana, mereka jejerin itu banyak sekali. Kadang-kadang bisa 60 piece. Gak tahu yang mana Bante Sariputta, Bante Moggallana. Nah, wajahnya sama semua. Nah, kadang ada yang nanya, kalau yang dari Indonesia, Bante Sariputta yang mana ya Bante? Lalu saya tanya, yang jual, Kraiที่เป็นพระสารีบุตร siapa yang Bante Sariputta? Ah, เหมือนกันหมด katanya, sama semua. Pokoknya taruh di kanan Bante Sariputta, taruh di kiri Bante Moggallana. Ya, itu maklum ya, untuk menghemat ongkos produksi ya. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut. Nomor 3. Ini singkat saja, pengetahuan saja. Karena saya tidak mau banyak membahas bagian ini hari ini. Mengapa agama Buddha banyak aliran? Ini singkat saja Bapak Ibu. Agama Buddha itu banyak aliran karena setelah Sang Buddha Mahaparinibbana, para bhikkhu mengembara, Bapak Ibu. Ketika para bhikkhu mengembara, masuk ke kerajaan-kerajaan yang berbeda. Dulu masih zaman kerajaan. Ternyata di setiap daerah itu sudah ada yang pertama, agama dan budaya setempat. Jadi akhirnya ketika agama Buddha masuk di sana, akan terpengaruh oleh agama dan budaya setempat. Oleh karena itu, ketika agama Buddha tiba di Tibet itu sudah ada 2 agama besar, agama Tantra dan agama Bon, B-O-N. Oleh karena itu, Tantrayana, Buddhism Tantrayana itu masih memiliki pengaruh dari 2 agama besar ini. Ketika agama Buddha tiba di Tiongkok, di sana sudah juga ada 2 agama besar, yaitu Taoisme dan Konghucu. Jadi agama Buddha yang besar di China akhirnya terpengaruh Taoisme dan Konghucu. Jadi begitu juga Theravada, tidak lepas dari pengaruh budaya setempat. Bapak Ibu Saudara, jadi yang pertama karena ada pengaruh budaya dan agama setempat. Yang kedua, karena ada pengaruh dari raja setempat. Raja itu punya kuasa untuk mengubah ajaran. Karena namanya dia raja. Kalau dia mau ubah, sama kitabnya pun berubah. Dan tidak akan ada yang berani komplain. Ya. Yang ketiga, karena guru besar. Bapak Ibu bayangkan, dalam 100 tahun, itu bisa muncul 3 generasi. Betul? Yang umur 30, yang umur 60, yang umur 80-an. Ya. Jadi dari range 100 tahun itu, kalau kita katakan akan muncul orang pintar per 25 tahun sekali, muncul orang pintar, maka akan muncul 4 orang. Kalau dalam 100 tahun muncul 3 orang pintar, maka akan muncul 3 orang. Kalau 300 tahun, 9 orang. Ini 2600 tahun.
tentu sudah banyak orang pintar yang muncul. Orang pintar dari setiap aliran itu akan menulis catatan baru. Kita sebut kitab komentar. Kitab komentar inilah yang membuat antara satu aliran dengan aliran yang lain semakin berbeda dari abad demi abad. Betul ya? Dari abad demi abad. Contoh, di Tibetan Buddhism ada pengaruh guru besar yang namanya Biksu Atisa. Di Mahayana, Bapak Ibu Saudara, ada pengaruh dari guru besar namanya Biksu Nagarjuna. Di Theravada juga ada pengaruh besar, yaitu Bhikkhu Buddhaghosa. Ya, salah satu kitab paling terkenal adalah Visuddhimagga. Visuddhimagga itu bukan bagian dari Tripitaka, tapi kitab yang ditulis oleh Bhikkhu Buddhaghosa 1000 tahun yang lalu. Nah, inilah yang membuat bagaimana aliran itu menjadi lebih berbeda, lebih berbeda, lebih berbeda. 100 tahun, 3 orang pintar. 1000 tahun, bisa 30 orang pintar. Jangankan 30 orang pintar, Bapak Ibu Saudara. 2 orang pintar saja sudah bisa membuat ajaran itu menjadi sangat berbeda. Kadang-kadang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini pengetahuan umum saja supaya cakrawala kita bertambah, meningkatkan toleransi juga ya. Jadi bahwa ternyata aliran-aliran itu bisa muncul karena budaya dan agama setempat sebelum agama Buddha tiba. Karena pengaruh dari raja setempat. Yang ketiga, pengaruh dari guru-guru besar setiap aliran yang mana muncul di banyak kesempatan di dalam satu abad. Lanjut, pertanyaan keempat. Nah, ini menarik ini ya. Karena menarik, saya minum dulu. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, ini bagian yang menarik. Dulu, Bante Dewadatta itu pernah meminta ke Sang Buddha agar para bikku semuanya vegetarian. Tapi dalam Bante Dewadatta itu meminta itu dalam rangka ingin menjebak Sang Buddha. Karena beliau tahu Sang Buddha pasti tidak akan mengiyakan hal itu. Lalu begitu Sang Buddha tidak mengiyakan, langsung Bikku Dewadatta cerita ke banyak orang, Sang Buddha itu tidak strict. Sudah saya minta untuk vegetarian, beliaunya tidak mau. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenapa Sang Buddha tidak meminta para bikku untuk vegetarian? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama yang saya bahas hari ini. Karena alasan yang kedua itu bisa memakan waktu setengah jam. Ya. Alasan yang pertama saja. Alasan yang pertama adalah agar para bikku bisa mengembara. Alasan kedua apa Bante? Alasan yang kedua, selama daging itu dimakan memenuhi 3 syarat, itu bukan karma buruk. Ya. Tidak melihat makhluk itu dibunuh untuk kita, tidak mendengar makhluk itu dibunuh untuk kita, tidak curiga makhluk itu dibunuh untuk kita. Kita hanya selalu makan benda mati, makhluk yang sudah mati. Tapi itu harus dijelaskan setengah jam. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang belum setuju, nggak ngerti Bantenya menjelaskan apa, kan bisa begini, kan bisa begitu. Kan kalau kita nggak pesan, orangnya nggak bunuh dan yang lainnya, itu lain kesempatan. Ya, setengah jam. Kita kembali ke yang pertama. Karena para bikku hidup dari Pindapata, membawa bowl, kemudian berjalan. Kalau di India zaman dulu, para warga itu sudah tahu, kalau ada bikku lewat, mereka akan dana makanan. Dan mereka akan berdana apa? Mereka akan berdana apa yang mereka masak. Mereka akan berdana apa yang memang sudah ada di rumah. Jadi orang India zaman dulu itu tidak berdana seperti orang hari ini. Kalau orang hari ini dananya itu banyak. Bapak Ibu kalau dana nasi goreng pasti 1 piring, betul ya? Kalau zaman India dulu mereka hanya berdana 1 sendok. Karena kebetulan di rumah masaknya nasi goreng. Ada biku lewat, mereka bawa
Ambil, cuma kasih 1 sendok. Bantenya jalan lagi. Dengan begitu, umat perumah tangga pun tidak berat untuk mendukung para pertapa. Tapi kalau zaman sekarang bagaimana? Bapak Ibu semangat sekali. Ada Bante datang. Bapak Ibu masak ya. Saya pernah Bapak Ibu di kota Batam. Karena ini bukan hal yang jelek ya, saya kasih tahu nama kotanya. Di kota Batam itu enggak tahu kenapa. Mungkin di wihara itu jarang kedatangan biku, atau umat di sana memang semangatnya luar biasa. Ketika saya datang Bapak Ibu, saya cuma sendiri. Lalu umatnya dana bakut teh Batam. 1 panci. 1 panci itu. Terus ada yang masak bakso ikan. Nah, di Batam terkenal yang ada ikan-ikannya terkenal. Bakso ikan Bapak Ibu. 1 mangkok. Bukan mangkok kecil tuh. Mangkoknya segini. Yang lebih anehnya, setelah berdana, orangnya pulang semua. Gak ada yang makan. Wah, saya berpikir ini berbeda sekali dengan zaman India dulu ya. Bagaimana saya makan bakut teh 1 panci ini. Bakso ikan 1 panci. Tapi tidak apa-apa ya. Setelah saya selesai makan, ada yang makan juga ya. Beberapa umat pulang, kebanyakan pulang, tapi masih ada karyawan wihara. Masih ada keluarga yang menjaga wihara tersebut dan orang-orang lainnya. Biasa makanan di wihara itu tidak tersiakan. Ya, kalau di kota Medan itu makanan banyak sekali, mereka bungkus. Dan mereka bungkusnya cantik. Jadi seperti nasi sayur begitu. Dibagi ke orang-orang. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya. Kalau para biku hidup dari pindapata, dengan tidak vegetarian, siapapun bisa membagi apa makanan yang ada di rumah. Betul ya? Jadinya tidak memberatkan. Para biku bisa mengembara. Sampai dimanapun tidak khawatir tidak dapat makan. Karena siapapun bisa berdana makan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Agama Buddha menyebar dari India naik ke atas. China, Jepang, Korea, turun ke bawah. Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, turun ke Indonesia. Dulu Indonesia 500 tahun yang lalu hampir Buddhis semua. Terutama Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan. Hampir Buddhis semua. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang tidak terpikir Bapak Ibu. Bagaimana jika biku itu datang di desa kota yang baru, tidak pernah ada biku, tidak pernah ada pindapata. Betul ya? Gimana cara mendapat makanan? Nah, ini benar-benar terjadi pada seorang biku. Beliau sudah meninggal. Namanya Bante Damaudo Mahatera. Beliau 9 tahun berlatih di wiharanya Acanca, Wat Pa Nanachat. Ya, Pa itu artinya hutan, Nanachat itu artinya internasional. Jadi kalau diterjemahkan, wihara hutan internasional. Murid yang di sana semua biku orang luar negeri. Jadi orang Thai saja tidak bisa masuk di sana. Kalau orang Thai nanti ada satu wihara lagi khusus orang Thai. Wat Pa Nanachat, semua orang luar negeri. Bapak Ibu Saudara, setelah 9 tahun di sana beliau berlatih, beliau memutuskan untuk pulang ke Malaysia karena beliau melihat tidak ada yang paham dharma yang benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan Sang Buddha di zaman dulu. Kebanyakan yang berkembang di Malaysia pada saat itu yang sudah berubah bentuk. Akhirnya beliau memutuskan untuk pulang. Beliau tinggal di satu daerah namanya Perak. Beliau menemukan gua yang cocok. Beliau tinggal di goa, tidak ada wihara. Lalu Bapak Ibu Saudara, paginya beliau pindah patah. Bapak Ibu bayangkan ya, beliau ambil bowl Bapak Ibu, jalan di pasar. Sepanjang jalan, nah pindah patah yang benar itu tidak boleh bicara satu patah kata pun. Ini yang benar. Ini yang benar. Tapi di Indonesia kita sulit mempraktekkan yang benar. Yang benar itu bawa bowl,
Mata melihat di jalan, jarak 2 meter, jalan. Tidak boleh bicara. Kenapa di Indonesia susah mempraktekkan ini? Karena pasti ketemu umat Buddha yang ceria. Namo Buddhaya Bante. Selamat pagi Bante, betul? Jadi kalau kita ikuti aturan ini, Namo Buddhaya Bante. Bante selamat pagi. Bante Abi jatuh ya? Diam. Tadi sudah mau dana lemper Bapak Ibu. Sombong sekali rupanya Bantenya. Nggak jadi. Bantenya kelihatan ceria kalau di YouTube. Kalau ketemu sombongnya minta ampun. Nggak jadi lempernya. Terus ada Bante di belakang. Selamat pagi Bante. Selamat pagi Bu. Nah lempernya dia yang dapat Bapak Ibu. Langsung 2. Nah di Indonesia nggak bisa seperti itu. Bapak Ibu Saudara. Beliau ambil bowl. Beliau jalan di pasar. Dari awal sampai akhir. Setelah tiba di akhir nggak dapat apa-apa. Balik lagi dari akhir jalan ke awal. Semua orang liatin nggak ada yang ngasih apa-apa. Gagal Bapak Ibu. Setelah sampai di awal coba jalan lagi sekali. Pantang menyerah. Tidak dapat apa-apa. Semua orang berpikir apa? Ini orang suku pedalaman ya? Ini orang mana ini? Ini orang mau apa? Semua orang liatin, tidak ada yang dana makan. Lalu akhirnya beliau ingat di dalam Winaya, Sang Buddha mengizinkan. Kalau Pindapata tidak mendapatkan apa-apa, boleh berdiri di depan rumah umat. Agak lama. Ya, sebenarnya ada hitungan detiknya juga. Bukan hitungan detik. Hitungan gitu. Ya, berapa hitungan pindah ke sebelah. Berapa hitungan pindah ke sebelah. Tapi tidak berhasil juga. Akhirnya beliau pakai yang paling ekstrim. Beliau berdiri di depan, kan di pasar ini ya, di depan orang yang jualan makanan, terus nggak mau pergi, berdiri aja. Nggak mau pergi Bapak Ibu. Kalau saya di sini juga bisa, kalau di Bali ya, saya berdiri di Bapak Ibu yang jualan oleh-oleh ya, nggak mau pergi. Beliaunya berdiri itu di depan orang jualan makanan, tidak mau pergi. Terus orangnya datang Bapak Ibu. Ngasih apa Bapak Ibu? Uang. Karena bowl itu mirip sama kalau orang minta-minta, betul ya? Ngasih uang Bapak Ibu. Orangnya datang ngasih uang. Beliaunya nggak mau buka bowlnya. Bowl kan ada tutupnya. Diam aja. Pak, ini, Pak. Diam saja. Terus yang ngasih balik. Ngasih tahu bosnya. Nggak mau dia Bu. Orang gila. Karena siapa yang tidak mau uang Bapak Ibu? Hanya orang gila. Itu pun kalau orang gila yang sudah parah. Orang gila yang belum parah mau uang. Segila-gilanya orang gila tahu uang Bapak Ibu. Lah Bante kok tahu? Saya kuliah psikologi. Dulu saya prakteknya di rumah sakit jiwa. Begitu kami ketemu Bapak Ibu tahu orang, kalau sekarang harus bilang ODGJ. Tapi saya ingin menyampaikan ke komunitas ODGJ juga. Gila itu adalah bahasa yang sopan di zaman dulu. Gila dalam bahasa Pali artinya sakit. Ya, kalau di Sekya itu nak gila nasa, kalau tidak sakit. Semua peraturan Winaya di Sekya itu nak gila nasa, kalau tidak sakit. Ya. Biku harus begini, biku harus begini, kalau tidak sakit. Kalau sakit, tidak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, jadi di Indonesia ini, kita sudah memanggil mereka yang sakit jiwa dengan bahasa yang paling lembut di zaman dulu. Dia sakit. Gila itu sakit umum. Demam itu gila. Ya, sakit kepala itu gila. Bahasa Pali ya. Ya, tapi lama dipakai bahasa itu sekarang sudah terkesan kasar lagi. Sekarang sudah ganti bahasa baru ODGJ. Begitu ya. Baik Bapak Ibu Saudara. Orangnya ini kasih uang nggak mau. Nah tadi saya cerita praktek di rumah sakit jiwa. Bapak Ibu tahu kalau saya ketemu itu pasien. Baru ketemu. Dokter. Minta 1.000. Iya.
Terus kita interview ya kan, kita bikin tugas ya. Ibu masih ingat siapa yang bawa ibu dulu ke sini? Diem dia, nggak mau kasih jawaban. Ibu ingat ndak dulu siapa yang bawa kemari? Lupa. Nanti tak beli nasi padang bu. Oh iya dulu anak saya bawa saya kemari. Nah langsung ingat dia. Ya, orang gila itu pinter juga ya. Ya. Tapi kalau yang sudah parah, yang di belakang, yang di kerangkeng, nggak ngerti apa-apa lagi. Uang sudah nggak laku. Bapak Ibu Saudara, orangnya balik. Dia nggak mau. Gila ini orang, duit juga nggak mau. Dia diam aja. Itu orangnya mau apa sih? Agak lama mereka diskusi, beliaunya nggak mau pergi. Dia akhirnya ada yang kreatif Bapak Ibu. Datang bawa kue. Nah, begitu kue mendekat, langsung tutup bol itu terbuka Bapak Ibu. Sret. Tidak ngomong apa-apa, buka ini sret. Kue masuk. Begitu masuk, tidak ada ucap thank you, tidak ada. Itu pindah patah yang benar. Ya, tutup lagi. Jalan ke sebelah. Orangnya bingung liatin. Bayangkan Bapak Ibu ngasih ke seseorang yang dianggap aneh ya. Kasih kue, nggak thank you, nggak terima kasih, nggak ada matur nuwun ya. Pergi dia ke sebelah. Pasti kita lihat, opo orang ini ya. Aneh bener. Terus jalan ke samping, ada orang yang jualan lagi toh. Berdiri diam. Toko yang pertama ngasih tahu, dia mau kue gitu ya. Dia mau kue, uang nggak mau. Bawa kue Bapak Ibu, begitu kue datang, buka. Taruh kue, tutup. Jalan lagi. Beliau berhasil Bapak Ibu. Semua orang di pasar kasihnya kue Bapak Ibu. Lalu beliau kembali ke goa. Luar biasanya karma baik beliau itu tidak kecil. Ternyata di goa itu nggak ada air. Beliau tampung itu air tetesan gua. Tapi tiba-tiba ada seorang tua, seorang kakek datang ngasih tahu beliau, jangan minum air ini, nanti ginjalmu rusak. Ini air ini banyak mineralnya yang tubuh kita nggak tahan. Saya setiap hari bawakan kamu air. Setiap hari kakek itu bawain air 1 jerigen. Luar biasa. Makan ke pasar Bapak Ibu, pindah patah. Seminggu Bapak Ibu Saudara, beliaunya seminggu makan kue. Kalau dilanjutkan ini diabetes Bapak Ibu. Setelah seminggu, ada orang yang tiba-tiba ngikutin beliau sampai ke goa. Ketemulah di goa. Atau orang ini cari beliau. Ketemu di goa. Setelah ketemu baru dia tanya, Anda sebenarnya dari mana? Kenapa pakaiannya begini? Kenapa setiap hari di pasar mintanya cuma kue? Beliau jelaskan, oh saya ini murid Sang Buddha. Belajar Dharma di Thailand. Dharma Sang Buddha masih yang seperti ajaran Sang Buddha di India di zaman dulu. Beliau ceritakan selengkap-lengkapnya, mungkin 1 jam lebih. Lalu orangnya ini jadi tergugah ya. Oh, nah itu Bapak Ibu, seorang biku nunggu untuk ditanya. Dia bisa ngajarkan Dharma. Masuklah orang ini sebagai orang yang belajar pertama di daerah Perak. Begitu orang ini mau pulang, beliaunya cepat-cepat ngasih tahu. Besok kalau saya pindah patah, nggak harus ngasihnya kue. Jual apa ngasihnya apa, biar nggak terbebani. Oh iya baik. Besok pindah patah Bapak Ibu, nasi lemak, kue tiaw, kari ayam ya. Nah kalau enggak, seumur hidup makannya kue, diabetes ya. Nah Bapak Ibu Saudara, menjadi biku itu memang sangat unik. Karena umat itu sangat mendukung biku. Pernah ada seorang bante, saya diceritain, beliaunya cerita, kalau makan selada itu sangat menyehatkan. Lalu beliau memuji-muji selada. Besok makan pagi Bapak Ibu selada semua. Jadi saya kalau mau bahas makanan yang menyehatkan, saya harus hati-hati ya. Kemarin saya diajari umat. Katanya kalau makan kukusan tomat itu sangat menyehatkan. Ya. Jadi kakaknya setiap hari kokonya ya 2 tomat.
kukusan tomat itu breakfast dia. Sangat baik untuk mencegah prostat. Katanya begitu ya. Nah, terus saya mikir, Pak, kalau saya cerita ini di wihara, besok saya makannya tomat kukus semua ya. Ya. Jadi seperti Bante Damaudo memberi pesan tidak harus kue gitu ya. Hari ini saya harus berpesan tidak harus tomat ya. Bapak Ibu Saudara, seperti itulah akhirnya Dharma berkembang. Beliau meninggal sekitar 2 tahunan yang lalu dan menjadi salah satu guru sangat senior di Malaysia. Ya, kalau di Indonesia paling senior kita langsung sudah mengingat Bante Panyawaro Mahathera. Mereka yang di Malaysia paling senior, mereka langsung sudah ingat Bante Sri K. Damananda dan Bante Damaudo Mahathera. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Terakhir ya, sudah 8.30. Belum 7 Bapak Ibu, cuma 4 ini. Tapi kalau di Thailand, kita ujian Dhamma itu pertanyaannya 7. Jawabnya cukup 5. Ya, dari 7 dipilih 5. Baik, saya akan tutup dengan pertanyaan kelima karena berhubungan dengan topik saya. Brahma Wihara dan kesucian. Kesucian sudah kita bahas kemarin. Jadi yang tidak ikut kemarin nanti nonton ceramahnya via online. Ini pertanyaan terakhir. Setelah itu Bapak Ibu silahkan bertanya. Bagaimana seseorang disebut spiritualnya tinggi? Kalau kemarin kita belajar seseorang disebut suci itu karena dosa loba mohanya sudah menurun, tinggal sedikit atau sudah lenyap. Betul Bapak Ibu? Baik. Bagaimana seseorang dikatakan spiritualnya tinggi? Silakan Bapak Ibu hafal. Tidak banyak saya jelaskan. Ini singkat saja. Tapi saya ingin Bapak Ibu ingat 7 ini sampai waktu yang panjang. Karena ini penting. Inilah yang disebut spiritualnya tinggi. Spiritual itu tinggi kalau karakternya adosa, alobha, amoha. Kemarahannya sedikit, keserakahan sedikit, ego, kesombongan sedikit, atau bahkan sudah lenyap. 4 lagi, punya meta, karuna, mudita, upekha. Orang yang spiritualnya tinggi, Anda boleh lihat dia mau dari agama apapun. Kalau tidak memenuhi 7 kriteria ini, sulit bagi kita mengatakan dia spiritualnya tinggi. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu orang yang spiritualnya tinggi dari ajaran apapun, perhatikan saja sifatnya itu mirip. Sifatnya apa? Adosa, alobha, amoha, meta, karuna, mudita, upekha. Saya bahas 4 ini karena yang 3 sudah saya bahas kemarin. Meta dengan karuna. Ini yang paling sering umat Buddha sulit memahami. Karena kalau diterjemahkan terlalu mirip. Yang satu cinta kasih, yang satu belas kasih. Bedanya adalah ini Bapak Ibu. Meta itu mengharapkan orang lain bahagia. Karuna membantu seseorang keluar dari penderitaan. Baik, saya beri contoh. Kalau di dekat rumah Bapak Ibu, ada anak kecil kena disentri, muntah berak. Disentri parah. Dan anak balita itu kalau kena disentri parah bisa meninggal Bapak Ibu. Ya, jangan menganggap remeh disentri pada anak. Lalu, karena keluarganya keluarga ini kesulitan membawa anaknya untuk ke rumah sakit, Bapak Ibu inisiatif. Saya bawa aja ke rumah sakit. Biaya saya yang tanggung. Itu meta atau karuna Bapak Ibu? Karuna. Karena ingin membebaskan seseorang dari penderitaan. Kalau meta bagaimana Bante? Ingin makhluk lain bahagia. Dia tidak harus menderita. Dia sudah bahagia, kita mau tambah kebahagiaan dia, itu pun boleh. Namanya meta. Bagaimana contohnya? Bapak Ibu misalkan masak kolak. Setelah masak kolak yang begitu banyak, bagi ke tetangga. Pertanyaan saya, apakah tetangga Anda sedang kesulitan hidup? Enggak. Dia happy-happy saja. Tapi Bapak Ibu bawakan makanan, dia tambah happy. Jadi kita lebih sering menggunakan kalimat praktek meta. Kenapa?
Karena kita tidak tahu orang yang kita bantu itu apakah sedang menderita atau tidak. Begitu ya. Kita universal saja membantu. Tapi kalau Anda tahu orang ini sedang menderita, korban kecelakaan, korban kebakaran, Anda bantu, itu namanya karuna. Ketiga, Bapak Ibu, mudita. Mudita itu senang melihat orang lain bahagia. Senang melihat orang lain sukses. Ini kelihatan sepele Bapak Ibu. Tapi saya beritahu Anda, ini adalah rahasia hidup bahagia. Ya. Rahasia hidup bahagia itu adalah membuang kecemburuan. Sebenarnya kalau umat Buddha itu mengerti hukum karma, tidak selayaknya punya sifat cemburu dan iri hati. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Apa maksudnya tidak masuk akal? Kalau hari ini rumahnya 2 kali lebih besar dari rumah kita. Mobilnya 3 kali lebih mahal dari mobil kita. Bukankah itu adalah buah karma baik dia sendiri? Betul? Apakah dia tidak berjuang untuk memupuk karma baik di kehidupan lampau? Berjuang. Lampau itu tidak harus kelahiran yang dulu. Setahun yang lalu juga lampau. 10 tahun yang lalu juga lampau. Bante, wong dia lahir saja keluarganya sudah suge, sudah kaya, yaitu berarti karma baik kehidupan kelahiran sebelumnya. Tetapi kalau kita mengerti hukum karma, tidak masuk akal kita itu punya sifat iri hati. Karena setiap orang itu hanya menikmati buah dari perjuangannya. Bante, dia senang banget dia Bante terlahir pintar. Dia belajar 3 jam saja nilainya sudah 9. Saya belajar Bante sudah 5 hari, nilainya 6,5. Mau nyontek tidak berani, kata Bante itu nanti karma buruk. Ya, Anda melihat dia terlahir pintar saat ini. Tapi kalau kita bisa melihat kehidupan sebelumnya, dia adalah orang yang sangat senang belajar. Tidak minum minuman keras, sehingga pikirannya itu jernih dan senang bermeditasi. Sehingga konsentrasinya kuat. Dan dia melakukan itu berpuluh-puluh tahun. Lahir di kehidupan ini jadi orang pintar. Tapi itu adalah buah kehidupan lampau. Dan Anda bisa melakukannya saat ini. Bagaimana Bante supaya saya terlahir di kehidupan akan datang semakin pintar dari hari ini? Rajin bermeditasi. Rawat 5 sila. Jangan minum minuman keras. Jangan menyiksa makhluk lain supaya kita tidak terlahir cacat. Senang belajar. Ikut SPD. Begitu ya. Ada kelas Bante Abijato, cepat-cepat datang, begitu ya. Bapak Ibu Saudara, itu mudita. Terakhir adalah UPK. Wah, panjang juga kelas saya ya. Tadi mulainya jam berapa? Jam 7-an ya. Sudah 1 jam lebih ya. Karena terasa konsentrasi sudah berkurang. Ya. Ini terakhir Bapak Ibu. Dari tadi Bante terakhir enggak habis-habis. Ya. Tapi bagian ini pentingnya UPK. UPK ini sangat penting. Terutama kalau Anda orang baik. Ya. Terutama kalau Anda orang baik. Kalau Anda orang baik, lalu empati Anda sangat tinggi, Anda bisa duka juga. Ada umat Buddha yang sangat baik cerita ke saya. Bante, dulu saya sering duka. Kenapa? Kalau saya lihat orang di rumah sakit kena kanker, saya serasa kena kanker. Kalau saya melihat orang itu hidupnya susah, saya merasa seperti hidup susah. Jadi sangat merasa. Melihat orang sedih, dia ikut sedih. Melihat orang sakit, dia ikut sakit. Ternyata secara dhamma, setiap bentuk penderitaan batin adalah kotoran batin, ya. Walaupun maksudnya baik. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari bersedih terlalu berat karena melihat orang lain itu bersedih, itu bukan hal yang baik secara dhamma. Tetapi tentu kita akan tersentuh, betul ya? Tentu kita akan tersentuh, tapi jangan sampai membuat hidup kita menjadi sulit. Oleh karena itu, kita harus tiru para dokter. Dokter itu menyembuhkan penyakit kita. Sesakit apapun kita datang,
dokter masih bisa senyum. Betul ya? Kadang-kadang stres juga ya. Kita misalkan seseorang usus buntu, Bapak Ibu, sakitnya minta ampun, wajah sudah hijau, dokternya masih bisa, selamat pagi gitu. Ini sakit sudah berapa jam? Namanya siapa? Kita sudah mau mati, Bapak Ibu Saudara ya. Tanya nama siapa gitu. Nah, tetapi kenapa dokter itu tidak bisa ikut sakit seperti kita? Karena dokter sudah terbiasa dan dia tahu tugas dia adalah menyembuhkan rasa sakit kita. Dokter ikut sakit ada gunanya enggak? Anda mau enggak? Anda sakit, kaki kejepit atau Anda, jangan Anda lah, orang lain ya. Jadi takut kita ya. Bapak Ibu Saudara, bayangkan seseorang kakinya terjepit, tangannya terjepit, usus buntu dan sebagainya. Datang ke dokter. Dokter, ini tangan saya ini luka, ini berat. Lalu dokternya juga ikut nangis. Waduh, kasihan kamu. Lalu dokternya tangannya gemetar. Gimana ini Pak? Gimana Anda kok bisa begitu gitu? Anda berani nggak ke dokter seperti itu? Anda langsung pulang Bapak Ibu ya. Oleh karena itu dokter itu harus kuat. Kalau Anda ingin jadi murid Sang Buddha, Anda harus jadi orang baik hati yang batinnya kuat. Kita sebut sebagai UPK. Melihat makhluk lain menderita, ditolong, bukan ikut menderita. Betul ya? Ada orang jatuh ke selokan, Anda tidak harus menangis, lalu sambil liatin, sambil sedih. Mau ngangkat dia udah nggak kuat karena badan ini lemas gitu. Nggak ada gunanya. Tenangkan diri. Setiap orang menjalani karmanya masing-masing. Semoga orang ini bisa terbebas dari duka. Kalau Anda sanggup membantu, bantu. Kalau Anda tidak sanggup membantu, beritahu orang lain. Mungkin ada yang bisa membantu. Kalau tidak ada yang bisa kita lakukan, kita beri harapan baik. Ya, semoga dia terbebas dari duka. Belajar seperti ini Bapak Ibu pelan-pelan, namanya UPK. 7 Bapak Ibu, selesai tugas saya hari ini. Ya, ini disebut 7 kualitas orang yang spiritualnya tinggi. Adosa, alobha, amoha, metta, karuna, mudita, UPK. Ya, sabe, sata, bawantu, sukitata,